Halo, kembali lagi bersama Coach Syarif. Bagaimana kabar? Teman-teman, sehat semua? Mudah-mudahan sehat, lancar, sukses. Di sesi sebelumnya, kita bicara tentang mempersiapkan dunia kerja. Kita bahas tentang apa itu dunia kerja. Apa sih tujuan kerja? Kemudian kita bahas juga, buat siapa kita bekerja. Kali ini kita masuk ke bagaimana caranya Anda bekerja. Mau jadi apa? Banyak pilihan. Apakah Anda mau menjadi seorang karyawan? Atau mau jadi penerus usaha orang tua? Atau Anda mau jadi pengusaha? Menjadi seorang entrepreneurship? Banyak sih orang memutuskan untuk memilih, ya udahlah, jadi karyawan aja. Tapi dia lupa. Ternyata orang tua bikin perusahaan buat siapa ya? Bisa jadi dia siapkan buat kita. Tapi kita siap nggak nerusin? Atau lebih enak usaha sendiri, menjadi pengusaha, entrepreneurship, kecil-kecilan, tapi hasil jeripaya sendiri, why not? Kenapa enggak? Tiga-tiganya bagus kok. Nggak ada yang jelek dengan itu. Tergantung Anda nanti bagaimana memutuskan. Mau caranya bagaimana. Kita bahas dulu. Kalau kita jadi karyawan, become employee. Ada beberapa hal yang pendapat saya ini harus teman-teman ketahui kalau kita mau jadi karyawan. Yang pertama, karyawan itu kita mau sebagai apa ya? Kerja itu mau sebagai apa? Karena banyak sekali anak-anak itu atau mahasiswa atau yang nganggur, udah jadi apa aja nggak apa-apa deh. Yang penting kerja. Jadi employee. Jadi karyawan. Dia nggak punya banyak pilihan, nggak mau pusing-pusing, yang penting adalah jadi apa aja, yang penting aku kerja. Ada yang begitu. Oke? Atau kerja di mana ya? Udah aku kerja di mana aja nggak apa-apa. Yang penting kerja dulu. Mau perusahaannya bagus, nggak bagus, kecil, besar. Pokoknya kerja dulu, coach. Ya boleh-boleh aja sih. Tapi saya punya cerita begini. Ada seorang karyawan, dia kerja. Dia nggak nentuin dia sebagai apa, kemudian di mana dia kerja. Setelah 2 tahun, 3 tahun dia kerja. Bahkan ada yang sudah lebih dari 3 tahun ya, 5 tahun. Dia baru sadar, aku kok kerja begini, begini aja. Kok nggak ada ya kemajuan, nggak ada perkembangan. Ternyata dia salah tempat. Dia nggak pikirin waktu pertama kali dia kerja, dia tentukan sesuai nggak dengan keahlian atau kualitas dirinya, ilmu yang dia punya, kelebihan dia. Ingat waktu di sesi sebelumnya saya bicara, we talking about me, apa sih kelebihan saya? Apa sih kapasitas saya? Itu juga menjadi modal waktu Anda mau bekerja sebagai seorang karyawan. Itu jadi modal. Setelah 3 tahun, 5 tahun dia kerja, ternyata dia, waduh, begini-begini aja. Ya maafkan saya, bisa jadi salah tempat. Terus gimana, coach? Susah cari kerjaan, coach. Yang penting kerja aja. I'm agree. Saya setuju. Gak apa-apa ambil kerjaan. Tapi sekali lagi, jangan lama-lama kalau nggak sesuai. Siapkan. Cari peluang-peluang di tempat kerja yang lebih sesuai. Karena apa?
Peluang yang Anda miliki itu berbeda kalau Anda punya keahlian bekerja di situ. Sama, yang penting asal kerja aja. Itu berbeda. Anda akan lebih mendapatkan peluang besar untuk maju, untuk berperan lebih di satu perusahaan. Kalau Anda memang punya kualitas, punya kapasitas, sesuai dengan keahlian yang Anda miliki. Jadi yang pertama sebagai apa, kemudian di mana Anda kerja, dan peluang yang dimiliki bagaimana untuk menjadi karyawan. Peluang apakah sudah masuk? Enggak. Waktu mau mulai memutuskan Anda kerja, peluang itu Anda sudah harus lihat. Perusahaan-perusahaan asing, Anda pokoknya saya ngelamar, masuk ke sana. Sekarang saya tanya, perusahaan asingnya apa? Contoh, apakah perusahaan Amerika, Eropa, Jepang, Korea? Pure, apakah Anda punya kemampuan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea? I don't know. Tapi kalau Anda punya kelebihan-kelebihan tersebut, peluang yang Anda miliki akan menjadi lebih besar. Itu contoh kalau Anda melihat peluang-peluang tersebut. Nah, yang berikutnya, bagaimana kalau Anda mau bekerja itu caranya bagaimana? Apa persiapan-persiapan yang akan Anda lakukan? Aku di rumah aja deh, nanti nunggu info temen udah jadi bos, nanti juga aku dapat kesempatan. Gak bisa begitu. Tapi Anda harus tahu bagaimana caranya. Cari info sekarang di media sosial juga banyak kok peluang-peluang kerja. Ya, ada jobs, opportunity kerja ada di, banyak sekali. Ada career day, ada jobs fair dan lain sebagainya. Atau Anda bisa telepon lingkaran satu Anda, senior Anda, saudara Anda. Enggak apa-apa. Selama Anda minta referensi dan Anda punya kualitas, caranya no problemo kalau menurut saya. Oke. Yang terakhir, kalau mau bicara sebagai karyawan, just do it. Jadi yang tadi itu sebagai apa, di mana kerjanya, peluangnya bagaimana, caranya bagaimana. Jangan cuma dipikir aja. Kerjain. Just do it. Kalau memang ada teman di sini, sampaikan. Kasih surat lamaran Anda, telepon, WA, dan sebagainya. Supaya Anda dapat peluang untuk menjadi karyawan. Nah, itulah tadi kita bicara bagaimana kita mau menjadi seorang karyawan. Apa saja yang harus disiapkan.